Perkenalkan, nama saya Siska Kurniawati, NIM 860199508, UPBJJ UT Bandung, jurusan PKSD, akan mempresentasikan praktikum IPA modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya, KP2 tentang pencemaran lingkungan. Mari kita amati pertumbuhan kacang hijau yang saya sedang lakukan dari pertama sampai nanti kecambahnya bertumbuh. Semoga penelitian hari ini berhasil. Ini adalah alat dan bahannya. Karena keterbatasan alat, maka saya menggunakan semua alat yang ada di lingkungan saya. Pertama-tama, kita masukkan deterjen ke label 100%, yang otomatis lebih banyak deterjennya. Ditambah air ledeng atau PDAM. Semua gelasnya harus sudah dilabeli 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol yaitu full air PDAM. Setelah dilarutkan deterjennya yang dari 100 itu kita pindahkan ke 50%. Lalu ditambahkan air PDAM. Yang 50% tadi kita pindahkan lagi ke 25%. Ditambah lagi air PDAM. Dari 25% kita tuangkan lagi menjadi 12,5%. Ditambah air ledeng kembali atau PDAM. Dilakukan terus-menerus sampai ke level ke-6, yaitu 3,1%. Setelah seluruh cairan sudah tersedia, keluarkan gelas selanjutnya yang dilabeli sama, tisunya dimasukkan ke air tersebut dan masukkan sesuai dengan labelnya. 100% air deterjen berarti ke gelas yang 100%. 50% masukkan ke gelas 50% beserta tisunya yang sudah dibasahi dengan larutannya. Dilakukan terus-menerus hingga ke label terakhir, yaitu label kontrol.
Lalu persiapkan kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya. Dimasukkan 10 biji ke setiap gelas yang sudah diisi oleh tisu basah tersebut. Sampai ke label terakhir. Boleh ditambah sedikit agar lebih terlihat panjang dan tumbuhnya nanti. Untuk lebih optimalnya, kita berikan sedikit air larutan tersebut sesuai dengan labelnya, agar ketika menunggu penelitian selanjutnya selama 24 jam, tisu tidak langsung kering. Jadi kita hindari hal tersebut, maka kita beri cairannya sedikit. Sesudah dirapihkan dan dimasukkan biji kacang hijau, mari kita tutup atasnya. Karena tidak ada kertas timah, maka saya menggunakan tisu dan karet agar udaranya terjaga dan kelembabannya terjaga. Lalu ketika ditutup, usahakan disimpan di tempat yang gelap tanpa tersinar matahari. Mari kita tunggu 24 jam. Setelah 24 jam, kita bisa melihat tumbuh menjadi kecambah. Yang pertama bisa dilihat ukurannya. Yang label kontrol kecambahnya cukup cepat pertumbuhannya. Lalu yang 100% ini terlihat tisu yang menguning dan kacangnya pun tidak bertumbuh. Di label 3,1 terjadi pertumbuhan, kecambahnya keluar hanya sedikit dan kecil. Lalu untuk di label selanjutnya bisa dilihat di 6,25 kecambahnya pun tumbuh tapi sangat lambat dan kecil. Mari ke label selanjutnya yang 25%, hampir sama seperti 100%. Tapi untungnya di sini bertumbuh hanya sedikit. Dan ini hasil di jam 24 jam. Dan sekarang di hasil 48 jam, pertumbuhannya jauh lebih cepat, terutama di bagian label kontrol. Yang 100% sama sekali tidak ada pertumbuhan ataupun perkembangan. Malah si tisunya lebih menguning seperti mau terbakar dan kacangnya pun mulai menghitam seperti akan membusuk. Lalu di label-label selanjutnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, hanya saja konsentrat atau zat yang ada pada deterjen di 100%, 50% dan 25% banyak yang terjadi itu tidak tumbuh sempurna ya, karena terkontaminasi secara zat kimia yang mengakibatkan pertumbuhannya tidak terjadi, dan kalaupun terjadi tumbuhannya akan cacat.